Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Indana Zulfa, NIM E 2019-2024. Di sini saya perwakilan dari kelas Ekonomi Syariah 1, dan di sini saya akan menanggapi video dari Tradis Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen Ekonomi Makro Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang OJK. Pengertian dari OJK tersendiri adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asas-asas otoritas jasa keuangan. Asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah asas independensi. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Dan yang keempat adalah asas keterbukaan. Yang kelima adalah asas profesionalisme. Yang keenam adalah asas integralitas. Yang ketujuh adalah asas akuntabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OJK. Tugas-tugas dari OJK. Yang pertama adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wewenang-wewenang OJK. Yang pertama adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua adalah membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pengawasan industri jasa keuangan. Yang ketiga adalah membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat adalah mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang ketiga adalah mengatur tentang struktur, organisasi, dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh adalah membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang keempat adalah OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan adalah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan dan mencabut perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10 adalah OJK berwenang memberikan dan mencabut izin perusahaan dan pengesahan dan menetapkan lain di dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.